Selamat pagi anak-anak, dan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Titus Koko Heri Rusmiaji, mengajar PPKN kelas 10, 11, dan 12. Untuk buku paket PPKN, silakan mendownload, ketik buku siswa PPKN kelas 10 K13 revisi. Untuk memperjelas pemahaman, nanti silakan kalian membaca buku tersebut. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bab ini, kalian akan mempelajari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisa nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian bab ini, Bapak akan menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Subbab yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi kekuasaan supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yang ketiga, kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang berikut, kekuasaan menurut Montesquieu. Kekuasaan negara dibagi menjadi dalam 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, sekaligus kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Yang berikutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam praktek ketatanegaraan sebuah negara, pembagian kekuasaan dimaksudkan supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terhindar dari sistem kekuasaan absolut atau otoriter. Untuk itu, perlu ada pembagian kekuasaan supaya terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan, sehingga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Sebagai contoh, yaitu negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat, termasuk negara Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan
menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Yang kedua, pembagian kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya pembangunan merata di seluruh wilayah negara. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan politik luar negeri, pertahanan keamanan, agama, justisi, moneter, dan fiskal yang ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian setelah pembelajaran ini, kerjakan tugas sebagai berikut. Identifikasikan tugas dan kewenangan lembaga negara dikerjakan di buku catatan PKN. Setelah selesai, nanti silakan kirim ke nomor WA 0813 48 202 669. Jadi saya ulang lagi lebih jelasnya. Setelah kalian mengerjakan tugas dan kewenangan lembaga negara, kemudian kirim tugas tersebut ke nomor kontak 0813 48 202 669. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan bisa memperlancar kalian dalam proses pembelajaran ini meskipun pembelajaran jarak jauh. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.